Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai warehouse process, receiving, and put away. Adapun beberapa outlines atau topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu yang pertama adalah goods receiving, kemudian pre-receive, selanjutnya preparation, offloading, checking, kemudian cross-docking, recording, quality control, dan yang terakhir adalah put away. Improvement atau peningkatan itu biasanya berasal dari penyederhanaan proses dan prosedur. Proses-proses di dalam gudang juga perlu diselaraskan dan agar secara optimal dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional di dalam gudang. Nah, dengan memastikan bahwa prosesnya benar dan beroperasi secara optimal, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi, tapi juga mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 3.1 di slide ini, menunjukkan setiap persentase dari biaya aktivitas utama yang ada di gudang. Melihat dari persentase cost ini, dari setiap aktivitas di gudang, seorang manajer harusnya perlu melakukan improvement atau peningkatan kinerja tadi, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya, yaitu dengan cara menyederhanakan proses dan prosedur dari aktivitas di dalam gudang itu sendiri. Nah, jika melihat pada gambar 3.2, yaitu di gambar ini menjelaskan warehouse process secara keseluruhan, yaitu dimulai dari pre-advise atau pre-receive barang, kemudian receiving atau penerimaan barang di unloading dock, kemudian aktivitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang bisa dikirim langsung tanpa disimpan atau kita kenal dengan proses cross-docking, dan yang kedua barang disimpan di storage, shelving, atau rak-rak khusus yang nantinya saat diperlukan untuk pengiriman ke konsumen akan di-pick dan di-packing sesuai dengan order. Nah, sebelum pengiriman barang ke gudang, penting untuk mendiskusikan barang pengiriman dengan supplier atau pengirim. Hal ini untuk memastikan saat unloading di gudang atau di perusahaan kita, itu bisa berjalan efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang perlu dipastikan atau didiskusikan oleh supplier, yaitu misalnya adalah size atau tipe karton, kemudian tipe dari packaging itu, misalnya adalah cardboard atau dalam bentuk plastik, totes, metal stillage, roll cage atau bentuk pallets. Selanjutnya adalah menggunakan pallet atau non-palletized. Kemudian ada size-nya, yaitu dari ukuran panjang, lebar, maupun tinggi produknya. Kemudian selanjutnya adalah specific labeling. Misalnya ada product description, ada barcode atau quantities, dan yang selanjutnya ada karton quantities. Jadi berapa banyak karton yang akan dikirimkan ke gudang. Selanjutnya adalah moda transportasinya. Jadi pengirimannya menggunakan moda apa, kemudian quantity moda transportasinya berapa, kemudian frekuensi pengirimannya berapa kali gitu ya. Nah, sebagai contoh di gambar atau di tabel 3.1 ini adalah tabel macam-macam ukuran pallet di seluruh dunia, sehingga jika sebelumnya tidak dikonfirmasi, maka dalam penulisan dokumen atau dalam penanganan produk menggunakan material handling, itu menjadi tidak efektif dan efisien, atau bahkan bisa dikenakan denda dari bea cukai karena deskripsi di dokumen berbeda dengan kondisi fisik di barang yang sampai di gudang kita. Nah, selanjutnya adalah sebelum barang itu diterima
di gudang kita, sejumlah proses itu juga perlu dilakukan. Yang pertama, yaitu memastikan bahwa pemasok atau supplier itu mengirimkan barang ke gudang ketika kita telah memutuskan atau kita meminta untuk barang itu dikirim. Dengan menentukan waktu pengiriman oleh supplier, kita dapat memegang kendali dan dapat menyesuaikan jam kerja saat kedatangan barang tersebut. Sistem seperti ini dikenal dengan booking in system. Nah, selanjutnya perlu operator receiving mencatat, kemudian record seluruh proses, mulai dari jenis barangnya, ukuran, jumlah, equipment yang digunakan, manpower yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, kemudian dicatat dan direcord di warehouse management system, agar saat ada pengiriman dengan jenis barang yang sama, perusahaan dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Aktivitas selanjutnya adalah offloading, yaitu adalah proses di mana barang yang datang kemudian diturunkan ke unloading dock untuk nantinya dimuat di gudang atau di warehouse. Nah, ada beberapa equipment yang sering digunakan saat offloading dan pada umumnya digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu contohnya adalah yang pertama powered pallet truck, kemudian bisa menggunakan hand pallet atau pallet jack. Yang selanjutnya ada counterbalance forklift truck. Nah, ini sebenarnya adalah untuk mempercepat proses offloading. Nah, sehingga selain menggunakan pallet truck atau forklift atau hand jack gitu ya, nah perusahaan juga terkadang menggunakan automatic unloading system. Nah, contohnya adalah seperti gambar di bawah ini, yaitu adalah penggunaan conveyor. Nah, selain mempercepat proses offloading, juga mengefisiensi jumlah pekerja di bagian offloading ini, sehingga dari operational cost harapannya bisa lebih dihemat. Nah, setelah barang diturunkan, selanjutnya warehouse operator itu perlu memeriksa barang sebelum diletakkan ke shelving atau racking. Maka perlu ada checking point di dekat unloading dock sebelum barang diangkut ke rak ataupun diproses ke cross docking area. Nah, di bawah ini adalah contoh dari non-compliance report, incoming goods, atau laporan ketidaksesuaian dari barang-barang yang sampai di warehouse kita. Nah, contohnya adalah misalnya barcode dari barang yang tiba itu tidak dapat di-scan, atau barcode-nya rusak, atau jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan pemesanan, ataupun lain-lain. Selanjutnya adalah ada proses cross-docking yang juga sudah kita singgung di awal slide, yaitu adalah proses di mana produk dipindahkan langsung dari unloading dock area atau menuju dispatching area atau area pengiriman barang. Nah, dalam proses cross-docking ini membutuhkan sistem untuk mengidentifikasi produk yang perlu di cross-docking atau yang tidak perlu. Karakteristik barang yang menggunakan proses cross-docking biasanya barang yang mudah rusak, sehingga perlu penanganan cepat untuk langsung dikirim tanpa harus disimpan terlebih dahulu, atau barang-barang yang expired date-nya singkat. Nah, pada gambar 3.6 di bawah ini dapat terlihat bahwa proses cross-dock ini langsung dari area inbound, kemudian barang-barang dicampur atau dimix, dan langsung dikirimkan ke lokasi konsumen atau wholesaler ataupun retailer. Jadi proses cross-docking ini tidak melalui tempat penyimpanan racking atau shelving di dalam warehouse. Selanjutnya adalah barang yang tiba di warehouse perlu dilakukan record atau pencatatan, baik itu kode produk, deskripsi produk, lot numbers, serial numbers, dan kuantitinya. Nah, biasanya record langsung ke dalam WMS atau Warehouse Management System. Selanjutnya adalah proses quality control. Jadi perlu ada juga area QC atau
poin quality control yang dekat dengan unloading dock. Ini fungsinya untuk mengecek barang-barang yang datang, terutama barang-barang khusus, misalnya seperti barang-barang yang punya nilai tinggi atau nilainya mahal. Selanjutnya adalah misalnya makanan, ini terkait juga kualitas makanan yang sampai di gudang, apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya adalah barang-barang berbahaya, misalnya kimia atau limbah. Selanjutnya adalah barang-barang sensitif terhadap suhu atau temperatur, dan ataupun obat-obatan. Nah, banyak warehouse management system saat ini itu menggunakan alokasi peletakan produk secara otomatis dan by system. Jadi saat barang di-record ke warehouse management system, WMS akan menampilkan lokasi di mana barang tersebut diletakkan di gudang. Lorong keberapa, rak nomor berapa, dan shelving urutan berapa. Nah, itu akan diinfokan sehingga operator gudang hanya cukup mengikuti informasi yang sudah diberikan oleh WMS. Nah, agar sistem ini bekerja secara efektif, banyak informasi yang perlu diprogram ke dalam sistem. Yaitu adalah contohnya misalnya ukuran berat dan tinggi palet, kemudian hasil analisis atau slotting menggunakan kategori ABC, di mana barang-barang fast moving ditempatkan paling dekat dengan area pengiriman. Selanjutnya adalah pengelompokan kategori barang yang sejenis, kemudian ukuran rak atau shelving, selanjutnya kapasitas berat rak dalam menyimpan barang, dan juga lain-lain. Baik, sebelum mengakhiri sesi video kali ini, kita akan sama-sama lihat beberapa motion graphic mengenai receiving goods dan put away dalam video yang satu ini. In continuation with the previous video about inbound initiation and yard management, this video will be about docking, receiving, and put away. Receiving process is initiated on arrival of the vehicle at the designated dock. This process is called docking. Docking. Before starting the unloading process, the vehicle is docked and is prepared for unloading. In case the vehicle is in the parking lot, the driver is notified through the following modes to report to the designated dock. A message is sent to the driver's mobile. A notification is displayed in the parking lot or driver's waiting area. An announcement is made through a public address system. All of the above means of communication are controlled through the system. The driver then reports to the dock along with his or her vehicle, and the supervisor scans the vehicle to record the dock in time. The unloading team then proceeds to unload the vehicle and also has an option to scan and unload the material if required. Barcode labels, either linear barcodes or QR codes, are printed at this stage if required and applied to the material. Post-unloading, an automatic receiving instruction is created and assigned to the receiving team. Receiving. A notification is shown on the HHT of the receiving team about the new task assigned. The receiving team then proceeds to receive the items in the system using HHT operations. Receiving can be classified into the following modes: receive as is, loose; receive as is, pallets; receive as loose and put away as loose; receive as loose and put away as pallets, with or without additional VAS activities like shrink wrapping; receive as pallets and put away as loose. Post-receiving, a put-away task is generated automatically and a notification is displayed to the put-away team. Put-away. An automated guidance algorithm is employed by the system to decide in which bin, which SKU, and what quantity can be placed. The location suggestion algorithm
considers the following points among others to decide the bin: reservations and restrictions, if any, ABC value of the SKU or pallet dimensions, weight of the SKU or pallet. The system also automatically suggests different locations for pallets and loose SKUs. The system guides the put-away team to put away the SKUs in the designated locations by calculating the optimal put-away path using preset algorithms. Feedback is provided to the operator at each stage during the guided put-away operation to ensure the SKUs are placed in the right locations and also to ensure that the put-away is completed in the minimum possible time. Resource and activity tracking. At each stage of the operations, the system automatically captures and records all the activities carried out by the logged-in users. Additionally, the system captures resources in terms of manpower utilized, supervisors, laborers, MHE operators, MHEs like forklifts, order pickers, etc., consumables like shrink wraps, SKU or pallet labels. Baik, sekian penjelasan mengenai topik kali ini, yaitu warehouse process, receiving and put away, dan sampai bertemu di topik pembahasan selanjutnya.